Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kisah Chaeyoungnya ya bosku. 36. Maaf Bu Rosa, saldo ATM ibu tidak cukup untuk membayar tagihan pembelian minumannya. Jelas seorang staf wanita kepada Rosa saat berada di depan konter kasir restoran itu. Loh, memang berapa besar tagihannya? Seingatku saldo tabunganku ada 15 jutaan, tanya Rosa. Iya, Bu, tapi tagihan minumannya 120 juta, jelas wanita berseragam itu. Apa, kok bisa semahal itu? Ucap Rosa sangat terkejut, demikian juga Coki dan teman-teman Panji yang mendengar harga yang tak masuk akal itu. Pak Panji telah memesan 20 botol minuman, satu botol harganya 6 juta, jadi totalnya 120 juta, belum termasuk pajak, jelas kasir itu dengan detil. Gila, kok bisa semahal ini, sih? Minuman kayak gini 6 juta. Edan, wah kena kemplang kayaknya ini. Harus diviralkan ini supaya restoran ini segera ditutup. Orang-orang di dalam restoran itu pun mulai macam-macam berkomentar, lalu secara bersama-sama meletakkan kembali minuman yang sempat mereka bawa itu ke atas meja. Bagaimana bisa semahal itu sih harganya, Mbak? Tanya Coki kepada si kasir. Saya tidak tahu Pak, itu harganya sudah disetting sama Pak Panji, selaku manajer operasional kami di sini. Jelas kasir itu, tentu saja membuat Coki terkejut kalau Panji bekerja di restoran itu. Kamu tahu kalau Panji manajer di restoran ini, Sa? Tanya Coki pada Rosa. Iya, aku tahu. Oh, aku mengerti sekarang. Panji pasti sudah markup harga minuman itu untuk mengerjai kita, Sa, duga Coki. Rosa pun berpendapat yang sama. Coki merasa sikap Panji seperti itu terlalu berlebihan dan menjijikan, tidak ubahnya mengorbankan orang yang dia cintai. Aku harus bicara dengan Panji, utus Rosa lantas mengeluarkan ponselnya dari dalam tas yang tergantung di pundak kanannya. Setelah mendial nomor ponsel Panji, ternyata nomornya sedang tidak aktif. Rosa pun dengan gusar kembali memasukkan ponselnya ke dalam tasnya semula. Jadi bagaimana ini, Coki? Dari mana aku harus dapat uang untuk membayar kekurangannya? 70 juta bukan uang yang sedikit, keluh Rosa dengan wajah yang mulai pucat. Aku sebenarnya ada uang sejumlah itu, tapi aku merasa kurang pantas kita membayarkannya demi keuntungan Panji. Dia benar-benar telah memanfaatkan dan mempermainkan kita, jelas Coki. Saat Coki dan Rosa masih berunding di depan kasir, tiba-tiba dari arah pintu depan muncullah Panji dengan wajah penuh ejekan dan hinaan kepada Coki. Kok belum pada pergi? Enggak mampu bayar ya? Dasar kere, ucap Panji saat mendekati Coki. Anji, enggak lucu tahu. Sampai hati ya kamu mengerjai kami seperti ini. Ucap Rosa memarahi Panji. Iya, Panji kamu yang pesan seharusnya kamu yang membayarnya. Seru salah seorang tamu yang masih berada di situ. Iya, Panji kecewa sama Rosa. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya memeras dia. Tambah seorang lagi kenalan Rosa. Tapi ini kan acara Rosa, aku hanya bantu memesankan saja. Lagian kalian juga kan yang menikmati minumannya, jadi kalian diam saja enggak usah rese. Tegas Panji merasa di atas angin, sehingga orang-orang itu terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu benar-benar ingin aku membayar harga minuman yang tak masuk akal itu, Panji? Tegas Rosa secara berhadap-hadapan. Panji sedikit menunduk melihat Rosa menatapnya penuh amarah. Sebenarnya, aku cuma ingin tahu, sejauh mana sahabat keremu itu bisa menolongmu dalam kesulitan, karena aku benar-benar marah sama dia. Alasanmu sama sekali tidak bisa aku terima, Panji. Sekarang aku semakin tahu siapa sebenarnya kamu itu, kamu benar-benar mengecewakan. Santai, Rosa, kan ada sahabatmu tercinta yang bisa membereskan semua masalahmu. Hahaha. Mendengar Panji menyindir-nyindirnya Coki segera ambil sikap yang sudah tak bisa ditolerir lagi. Dia segera mendekati meja kasir dan memberikan kartu ATM-nya kepada petugas wanita itu, dan mengambil ATM Rosa yang tergeletak di depan meja. Simpanlah ATM-mu, Sa, biar aku yang bayar semua tagihannya, ucap Coki sambil menyerahkan ATM sahabatnya itu. Tapi Coki, 120 juta itu jumlah yang sangat banyak, buat apa kamu ingin? Enggak apa-apa, Rosa, agar masalahnya tidak berlarut-larut.
Aku sudah muak dengan omongan Panji. Sebentar lagi dia akan menyesali semua perbuatannya, ucap Choki pelan kepada Rosa sambil mengatakan alasan sepele kenapa dia ingin membayarkan tagihan minuman tersebut. Maksudmu, apa, Choki? Kau akan tahu nanti setelah aku melunasi semua tagihan itu, akan terjadi gempa dahsyat di sini, yang akan membuat Panji menangis persis anak kecil yang minta dibelikan permen. Rosa hanya mengerutkan kening mendengar ucapan Choki yang penuh tanda tanya, apakah Choki sedang merencanakan sesuatu. Batin Rosa, nah, gitu dong, itu namanya sahabat sejati rela berkorban sehidup semati. Hehehe. Panji mulai meracau lagi di depan Rosa dan Choki. Orang-orang yang berada di tempat itu segera meninggalkan restoran secara bersamaan. Mungkin mereka pun sama muaknya dengan Choki melihat drama yang ditunjukkan Panji. Anji, apa kamu malu tidak melakukan semua ini? Kenapa kamu jadi berubah begini? Tolonglah, hentikan permainanmu ini. Aku hanya ingin memberi pelajaran sama kamu Choki, bahwa jangan kamu berani permainkan aku. Karena kamu sudah bikin aku marah besar, apapun bisa aku lakukan untuk membalasannya. Terserah kamu Rosa mau menilai aku bagaimana, tapi aku punya hak untuk melakukan pembalasan atas tindakan Choki yang meremehkan aku. Kamu enggak sadar kalau tindakanmu memarkup harga terlampau tinggi itu perbuatan ilegal. Kalau aku laporkan ke atasanmu, atau pihak berwajib, apa kamu enggak akan mendapat masalah? Choki coba memberi peringatan kepada Panji. Oh, ceritanya kamu mau menggertak aku, Choki. Sebelum kamu melaporkan aku yang akan melaporkan kamu terlebih dahulu karena tidak mampu membayar tagihan pembelian minuman. Gimana, Choki? Tantang Panji. Maksudmu aku tidak mampu membayar itu bagaimana? Bukankah aku sudah bersedia membayar dan memberikan kartu ATM-ku? Lalu kenapa kasirmu itu diam saja tidak menggesek kartuku? Tanya Choki balik mempertanyakan ucapan Panji. Lalu Panji memanggil kasir wanita itu keluar dari tempatnya melakukan transaksi. Dari gelagat Choki yang tersenyum-senyum sendiri saat wanita itu menghampiri dan berdiri di tengah-tengah Panji, Choki dan Rosa, tampaknya dia sedang merencanakan sesuatu yang menggelikan yang akan ditujukan kepada Choki. Hai, Sri. Kenapa kamu tidak segera melakukan transaksi pembayaran minuman yang ingin dibayar oleh Pak Choki yang terhormat ini? Tanya Panji kepada kasir wanita itu. Maaf Pak Panji, karena tagihannya sangat besar, sampai 120 juta lebih. Kok saya merasa ragu kalau di dalam ATM ini ada uang sejumlah itu, karena... Potong kasir bernama Sri itu. Karena apa, Sri? Tegas Panji. Karena dari penampilannya Pak Choki saja saya sudah tidak meyakinkan. Mana mungkin dia punya tabungan sebanyak itu? Hahaha, tawa Panji pun meledak mendengar pengakuan polos dari karyawannya. Bersambung, 37. Setelah mempermalukan Choki dengan memperalat karyawan kasirnya, Panji kembali berkicau macam-macam di depan Rosa dan Choki. Kamu dengar sendiri kan Choki karyawanku itu ngomong apa barusan? Dia aja yang baru pertama kali ketemu sudah berani beropini kalau kamu itu enggak punya tampang punya banyak uang. Alias punya tampang orang kere. Hehehe, sudahlah Panji. Kasihan Choki kamu hina-hina terus. Sekarang katakan berapa sebenarnya harga minuman itu. Biar aku sendiri yang membayarnya, ucap Rosa yang sudah tak tahan lagi dengan omongan Panji yang mencemooh Choki. Wow. Berarti kamu juga sama tidak yakinnya kalau Choki mampu membayar tagihan minuman itu, Rosa. Hahaha, kamu dengar sendiri kan, Choki, ucap Panji kembali memanas-manasi Choki. Jangan dengar Panji, Choki kamu pasti tahu aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dengan pembayaran yang semestinya menjadi tanggung jawabku, dan aku menuntut hakku untuk membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya, jelas Rosa. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, Rosa, aku bukan anak kecil yang tidak mengerti arah di balik pembicaraanmu. Sebenarnya kamu juga ragukan kalau Choki bisa membayar uang sejumlah itu. Rosa tampak malas lagi untuk bicara, dia terlihat hanya menggeleng-geleng kepalanya, sementara Panji makin terus di atas angin untuk menghakimi Choki dan Rosa, untuk membalas rasa kesalnya pada Choki pada saat di private room. Jadi sekarang maumu apa sebenarnya, Panji? Tanya Choki saat melihat Rosa sudah terduduk lemas di kursi. Nah,
Itu pertanyaan yang sejak aku tunggu-tunggu darimu, Choki. Mauku apa? Ya tentu saja mauku kamu meminta maaf sambil berlutut di depanku, dan berjanji tidak akan ikut campur lagi dengan urusanku dan Rosa, karena selagi kamu ada di antara kamu berdua, sampai kapanpun, kamu akan membuatku tampak buruk di mata Rosa. Itu yang harus kamu lakukan kalau ingin terbebas dari membayar pembelian minuman, tanpa membayar sepeser pun, demikian pula Rosa tak perlu membayar apa-apa. Gimana? Kamu setuju, Choki? Kalau begitu keinginanmu, akan lebih baik semuanya aku serahkan pada Rosa, dia yang menentukannya aku harus menuruti keinginanmu atau tidak. Cobalah kamu tanya Rosa, ucap Choki dengan tenang karena dia sudah pasti, Rosa tak akan mengizinkan aku menuruti perintah Panji. Gimana Rosa? Choki menyerahkan keputusannya padamu. Tanya Panji menghampiri Rosa yang duduk di kursi tamu yang tidak jauh dari depan meja kasir. Tidak Panji, aku tak akan memilih apapun, sebaliknya aku minta berikan tagihan minuman itu yang sebenarnya, dan aku sendiri yang membayarnya tanpa melibatkan Choki. Cukup jelaskan dengan ucapanku, Panji. Tegas Rosa, kamu tidak punya pilihan lain Rosa, menyuruh Choki menuruti keinginanku atau tidak. Itu saja pilihannya, jelas Panji membuat Rosa kembali dilikupi kebingungan. Ayo Rosa, putuskan saja, aku tidak apa-apa kok dengan apapun itu keputusanmu. Ucap Choki yang sebenarnya ingin tahu sejauh mana rasa persahabatan yang dimiliki Rosa, apakah gara-gara uang 120 juta dia rela melihat dirinya berlutut dan mengakhiri persahabatan mereka berdua yang sudah cukup lama terjalin hanya untuk seorang lelaki yang tidak jelas perangainya. Dengan berat hati karena Choki mendesak, akhirnya Rosa memutuskan untuk tetap membayar tagihan sejumlah 120 juta itu. Masalah cara membayarnya seperti apa pikirnya itu urusan belakangan, yang terpenting baginya persahabatannya dengan Choki tetap berjalan harmonis dan siapa yang mau melihat sahabatnya dipermalukan dengan berlutut di depan orang seperti Panji yang sedikit pun tak punya alasan untuk dihormati. Plok, 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 Panji bertepuk tangan mendengar keputusan Rosa, yang tidak memperkenankan Choki meminta maaf kepadanya. So sweet, kalian berdua memang pasangan yang serasi, saling melindungi satu sama lain. Jangan-jangan kalian berdua ini TTM, teman tapi mesra. Ayo ngaku, sudah Panji, omong kosong apa lagi yang sedang kamu bicarakan ini? Lekas selesaikan transaksi pembayarannya, aku sudah muak dengan tuduhanmu yang tak beralasan. Ucap Choki dengan nada meninggi. Sepertinya kesabaran Choki yang sejak tadi diuji oleh Panji mulai lepas kendali. Oke, mari kita saksikan bersama-sama, apakah kartu ATM milik Pak Choki bisa melunasi tagihan sebesar 120 juta. Kalau ternyata tidak bisa, siap-siaplah untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Ejek Panji saat mendekati meja kasir untuk menyuruh karyawannya menggesek kartu ATM Choki. Petugas kasir bernama Sri itu pun menggesek kartu ATM Choki di mesin EDC, lalu memasukkan nominal yang tertera di struk tagihan restoran, dan petugas kasir bertubuh gemuk itu pun terkejut karena transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM milik Choki ternyata berhasil. Anji pun dibuat tidak percaya kalau di dalam kartu itu ada uang ratusan juta. Apa mungkin Choki baru dapat pinjaman dari bank? Pikir Panji sambil garuk-garuk kepala. Mana kartu ATM saya dan bukti pembayarannya? Tanya Choki menghampiri meja kasir. Ini Pak, kartu dan struknya. Ucap wanita bernama Sri itu tampak pucat wajahnya dan menunduk tak berani menatap Choki saat menyerahkan kartu ATM milik Choki. Dengar ya, Mbak, sudah bukan zamannya lagi orang menilai keupayaan seseorang itu dari penampilannya. Bahkan orang terkaya di dunia sekalipun dia hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek kalau keluar rumah. Jadi jangan sekali-kali underestimate pada seseorang karena penampilan luarnya, ucap Choki menasihati kasir yang sempat mengolok-oloknya karena berpikir dengan penampilannya yang sederhana dia tidak mampu membayar tagihan minumannya. Maaf ya, Pak, saya mengaku salah, ucap Sri sambil menunduk dalam. Enggak perlu Sri minta maaf segala. Paling-paling itu duit pinjaman dari bank, rasain nanti dia menggantinya setengah mati. Ucap Panji masih tak mau terima kalau Choki memenang memiliki banyak uang bahkan berjumlah miliaran rupiah di dalam rekening banknya. Choki yang mendengar ucapan Panji kepada karyawannya itu,
merasa kalau Panji memang perlu diberi pelajaran yang benar-benar akan membuatnya jera. Choki memang sudah merencanakan sesuatu dengan lebih memilih membayar uang 120 juta yang tidak lain akan dijadikan alat untuk menyerang balik Panji yang telah seenaknya berbuat semena-mena pada dirinya juga Rosa. Di struk pembayaran terdapat nomor aduan kepuasan pelanggan. Dari nomor itu Choki langsung meminta nomor pemilik restoran dengan alasan penting dan mendesak. Setelah mendapat nomor dari service center tersebut, Choki pun menelepon nomor itu yang rupanya terhubung langsung dengan bos pemilik restoran. Halo, Pak, saya ingin melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh staf Bapak. Dia telah markup harga minuman, dijual dengan harga 6 juta per botol. Dan saya sudah membayarnya dengan total 120 juta. Bukti-bukti pembayaran akan segera saya kirimkan ke Bapak. Sebagai bukti yang saya laporkan ini adalah benar sesuai fakta yang terjadi, ucap Choki via telepon kepada pemilik restoran itu dengan suara keras, membuat Panji dan beberapa karyawan di sana yang bersekongkol dengan Panji tampak ketar-ketir mendengar obrolan Choki di telepon. Mereka sudah pasti takut dipecat oleh majikannya. Bersambung 38. Di keheningan sore, tiba-tiba telepon restoran berbunyi, membuat Panji dan beberapa karyawannya spot jantung, karena mereka masing-masing membayangkan kalau itu adalah telepon dari pimpinan mereka, si pemilik restoran tempat mereka bekerja itu. Halo, selamat sore, sapa Sri yang diperintahkan oleh Panji mengangkat panggilan telepon itu. Sri, aku sudah melihat bukti-bukti kecurangan markup harga minuman di kasir pada kustomer bernama Choki yang mencapai 120 juta. Siapa yang melakukannya, Sri? Tanya pimpinan restoran di sana. Panji dan beberapa karyawan yang lain turut mendengarkan pembicaraan lewat telepon restoran itu. Maaf, Pak, yang mengganti harganya saya, Pak. Tapi apa, Sri? Saya hanya menuruti perintah Pak Panji, Pak. Tidak mungkin saya melawan perintah atasan, makanya saya menurut saja. Walaupun perintah itu salah, kamu tetap mau menurutinya. Iya, Pak, saya salah. Saya tak pikir panjang saat melakukan perintah Pak Panji. Sekarang juga kamu harus mengembalikan uang kustomer kita itu. Kalau sampai terdengar oleh pihak luar atau sampai dia melapor ke pihak berwajib, bisa ditutup restoranku. Jadi berapa harus saya kembalikan uang Pak Choki, Pak? Ya sesuai harga aslinya lah. Kamu ini bagaimana sih? Berarti 20 botol minuman dikali harganya 600.000, jadi totalnya 12 juta yang harus dibayar. Jadi sisanya kamu kembalikan kepada Pak Choki. Ingat Sri, sebagai kasir seharusnya kamu tahu, 100 rupiah sekalipun kamu tidak boleh mengambil hak kustomer. Seorang kasir yang setiap hari berhubungan dengan uang harus jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Ingat itu, Sri. Baik, Pak, saya mohon maaf atas kesalahan saya, Pak. Tolong kamu sampaikan kepada Pak Panji, surat PHK-nya secepatnya akan saya kirim, dan kamu saya akan skore selama 1 minggu, untuk kamu berpikir kalau kamu telah melakukan kesalahan yang telah merugikan kustomer dan akan memperbaikinya setelah kamu kembali bekerja. Mengerti kamu, Sri? Baik, Pak, saya mengerti. Segera kamu kembalikan uang Pak Choki dan kamu wajib minta maaf kepadanya, perintah pimpinan restoran sebelum menutup teleponnya. Choki langsung tercengang mengetahui bosnya akan memecat dirinya sebagai manajer di restoran akibat ulahnya melakukan markup pada minuman yang dipesannya sendiri dan melimpahkan pembayarannya pada Choki. Sialan, Choki. Gara-gara dia mengadu pada bosku aku dipecat. Gumam Panji dengan geram sambil melihat ke arah Choki yang sedang membantu Rosa berdiri dan bermaksud meninggalkan tempat itu. Sri yang melihat Choki akan pergi segera menghampiri untuk meminta maaf dan mengembalikan kelebihan uang yang dibayarnya. Saya mohon maaf, Pak Choki, atas kehilafan saya, dan bos saya memerintahkan mengembalikan kelebihan uang Pak Choki, jadi Pak Choki hanya membayar 12 juta saja. Bisa saya pinjam kartu ATM-nya Pak Choki? Saya akan melakukan refund pada transaksi sebelumnya, ucap Sri coba memperbaiki kesalahannya sesuai perintah pemilik restoran. Choki pun menyerahkan kartu ATM-nya sambil tersenyum penuh kemenangan kepada Panji yang masih berada di kasir. Bagaimana nasib manajermu, Mbak?
Dari wajahnya yang mendadak muram begitu sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Betul begitu ya? Tanya Choki kepada Sri. Pak Panji dipecat oleh pemilik restoran ini, Pak, ucap Sri menjawab rasa penasaran Choki. Akhirnya Panji menerima hasil dari perbuatannya sendiri, semoga membuat dia sadar ke depannya, ujar Choki sambil melihat ke arah Panji yang kini terlihat sedang menelepon seseorang. Sial, Pak Bos mematikan ponselnya. Aku harus bicara kalau aku tidak bersalah. Umpat Panji setelah mencoba menelepon atasannya karena tak terima dipecat cuma gara-gara melakukan markup pada minuman yang dijualnya. Sedangkan menurutnya itu menguntungkan restoran, tapi dia tidak memikirkan itu bisa merugikan kustomer. Anji kembali menghampiri Choki yang masih menunggu proses refund dari transaksi pembayaran sebelumnya yang mengalami perubahan dari 120 juta hanya menjadi 12 juta. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan kamu Choki karena gara-gara kamu melapor kepada atasanku sekarang aku jadi kehilangan pekerjaan, ucap Panji dengan geram kepada Choki. Rosa yang sudah merasa tenang dengan perubahan nominal pembayaran yang dikenakan tidak memperdulikan lagi Panji mau bicara apapun, baginya sudah tidak penting lagi dan dia berniat akan menggantikan uang Choki yang telah digunakannya untuk membayar tagihan. Aku juga tidak memerlukan kata maaf dari kamu, karena aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau sekarang kamu kehilangan pekerjaan, itu semua karena kesalahanmu yang berusaha merugikan orang lain. Semestinya kamu menjadikan ini sebagai pelajaran bukan menjadikan sebuah dendam, nasihat Choki. Simpan saja khotbah kamu itu, Choki. Sampai kapanpun kalau ada kesempatan aku akan membalas perbuatanmu hari ini. Ucap Panji untuk terakhir kalinya dengan sangat marah sebelum pergi meninggalkan Choki dan Rosa meninggalkan restoran. Tidak lama kemudian, petugas kasir pun menghampiri Choki untuk menyerahkan kartu ATM-nya dan struk pembayaran sebenarnya setelah di-refund hanya total 12 jutaan. Sebagai permohonan maaf, bos kami mempersilakan pesan makanan apa saja untuk 2 orang secara gratis. Harap Pak Choki dan Bu Rosa tidak menolaknya, ucap Sri menyampaikan amanat atasannya. Bagaimana ini, Rosa, bukankah kita akan segera pergi? Tanya Choki. Sebaiknya kita terima saja tawaran itu, Choki. Sambil menunggu mabukku benar-benar hilang, ucap Rosa menyambut baik tawaran pemilik restoran itu. Baiklah, Mbak, kami akan terima FOC yang ditawarkan. Tapi kamu mau pindah tempat duduk ke dalam, di sini kurang nyaman tempat lalu lalang orang, ucap Choki mengutarakan keinginannya. Seperti sebelumnya, agar Rosa bisa berdiri dengan tegak, Choki merangkul tubuh Rosa kemudian berjalan bersamaan menuju bagian dalam restoran di lantai 1 tersebut. Mereka memilih tempat duduk di pinggir jendela hingga bisa melihat pemandangan keluar saat hari mulai merangkak malam. Choki, terima kasih banyak ya atas pertolonganmu, ucap Rosa ketika mereka sudah sama-sama duduk saling berhadapan. Simpan saja terima kasihmu itu, kayak siapa aja sih. Ucap Choki seolah dia tak melakukan kebaikan apapun pada Rosa. Serius Choki, hari ini walaupun cukup melelahkan, terutama kepalaku yang masih terasa berat ini, aku telah mendapat cukup banyak pelajaran, terutama berkaitan dengan Panji, yang sejak beberapa waktu lalu aku anggap sebagai dewa penolong bagi keluargaku. Ternyata hari topengnya terbuka yang menunjukkan sifat asli dirinya. Membuatku aku harus lebih hati-hati lagi dalam menilai kebaikan seseorang dan tidak mau berhutang budi pada orang lain. Aku juga ingin mengembalikan uang 12 juta yang kamu bayarkan itu. Aku juga tak ingin berhutang budi pada kamu, Choki. Enggak usah, aku ikhlas kok memberinya. Kamu tidak perlu merasa berhutang budi. Kita kan sahabat. Dalam persahabatan tidak ada istilah hutang budi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitu, kan? Tidak untuk kali ini, Choki. Aku tetap harus membayarnya karena ini berhubungan dengan acara syukuran ibuku. Jadi semua biaya hari ini harus aku yang membayarnya. Apalagi kamu aku undang untuk datang ke sini. Tidak etis kalau kamu harus membayar sekecil apapun, karena artinya aku tidak menghormati tamuku. Selain itu hari ini juga secara tidak langsung kamu sudah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan padaku. Ya terserah kamu deh, yang penting aku tidak minta diganti ya. Rosa pun meminta nomor rekening Choki, untuk mentransfer uang 12 juta melalui e-banking di ponselnya.
Pada saat Rosa fokus pada layar ponselnya, Choki yang duduk mendagu menatap bulat-bulat wajah Rosa di depannya. Betapa menggemaskan wajah Rosa di mata Choki saat gadis itu sedang bermimik serius seperti itu. Apalagi Rosa yang merasa diperhatikan oleh Choki kelihatan salah tingkah dan memberikan isyarat lewat matanya kalau dia malu dipandangi seperti itu oleh Choki. Bersambung 39. Rosa masih asyik menekan-nekan touch ponsel saat Choki mencuri-curi pandang ke arahnya. Baru kali ini Choki mau memandang bulat-bulat wajah Rosa dari jarak yang sangat dekat. Dulu tak pernah terpikir pun dia mau melakukannya, karena perhatiannya sudah tercurah semua kepada kekasihnya, Via. Wajah yang putih bersih, dagu yang runcing, bibir yang tipis, mata yang sayu dan bulu mata yang lentik. Baru kali ini Choki menyadari itu semua menempel dengan sempurna pada wajah Rosa. Kemana aja kamu, Choki? Kok baru sekarang kamu sadar? Batin Choki bicara sendiri. Patutlah Panji begitu menggilai dan menjadi peminat nomor satu Rosa, sampai rela membelikan Rosa iPhone keluaran terbaru yang harganya belasan juta. Rupanya dia telah lebih dulu menyadari kecantikan alami dan paripurna di wajah Rosa. Jika saat ini Choki ingin membandingkan wajah Rosa vs Via, tentu saja sangatlah berbeda nilai rasanya. Via memang cantik, tetapi cantik dari hasil dari sentuhan make up yang mewarnai seluruh permukaan wajahnya, sedangkan Rosa memiliki kecantikan natural. Tanpa sentuhan make up pun dia berani tampil pede di depan umum, tanpa takut kelihatan jelek, karena sesungguhnya dia memang memiliki kecantikan alami pada setiap lekuk wajahnya. Satu lagi yang begitu kontras membedakan Rosa dan Via, Rosa tampak polos dan penuh kesederhanaan pada tampilan luarnya, sedangkan Via tampak seperti gadis nakal yang dengan penampilan yang seksi dan menggoda setiap laki yang memandangnya. Jujur, Choki harus mengakui, ketertarikannya dulu pada Via karena kelaki-lakian selalu terusik setiap kali memandang atau berdekatan dengan Via. Dia memang tipe wanita yang menggerakkan yang diinginkan setiap lelaki. Choki baru menyadari setelah menjalin hubungan sepasang kekasih dengan Via, muncullah sifat-sifat buruk yang selama ini ditutupi di balik penampilannya yang selalu perfect, nyaris tanpa celah itu. Rupanya Via seorang gadis yang super materialistis. Kebahagiaannya hanya satu, ketika mampu memiliki barang-barang mewah yang diinginkannya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Begitu ungkapan yang tepat untuk sikapnya, kini hanya tinggal penyesalan yang Choki rasakan. Hei, kok ngelamun, sih? Kejut Rosa saat selesai mentransfer uang 12 juta ke rekening Choki. Kangen sama Via ya? Tebak Rosa sambil tersenyum-senyum. Ngapain ngangenin, Putri Abu? Kayak enggak ada kerjaan aja. Gitu ya kalian lelaki, waktu masih pacaran aja disayang-sayang, pas udah putus semaunya mengatai mantan. Ya, enggak semualah. Ada juga mantan terindah yang bisa selalu dikenang. Kalau Via pengecualian, aku sebut Putri Abu, aja sudah mending, ketimbang aku sebut dia, mak lampir. Hehehe, canda Choki. Rosa ikut tersenyum. Kamu sama Via memang benar-benar enggak akan balikan lagi. Kalau iya, kamu memang mau gantiin Via. Hehehe, ngaco, Choki. Itu loh, aku lihat di akun medsos Via dan Paul, mereka masih sering ngejelek-jelekin kamu, hampir setiap waktu malah. Iya, betul, bahkan asistenku sudah memberi somasi, kalau mereka masih menjelek-jelekin aku di medsos, maka aku akan menuntut balik aku. Sekadar gertakan saja sebenarnya, tapi rupanya mereka tidak menggubris. Lihat saja nanti asistenku yang menguruskan semuanya, bukan masalah hartanya, tapi masalah nama baikku. Iya sih, keluarga Via itu aneh ya, sudah ngerampok harta kamu, malah nggak berhenti-henti menjelek-jelekan nama baikmu. Bingung kan maunya, apa? Mereka cuma pengen eksis dan populer di atas penderitaanku, itu sih intinya. Sabar ya, Choki, semoga mereka segera sadar sebelum kamu benar-benar menuntutnya secara hukum. Iya, aku harap juga demikian, ucap Choki sambil mengangguk pelan. Oh iya, ayo kita pulang sekarang, Sa. Kamu udah enggak pusing lagi, kan? Ditanya oleh Choki, Rosa malah termenung mendagu di atas meja. Rosa, kamu kenapa, sih? Aku enggak ingin pulang ke rumah, Choki. Aku merasa suntuk di rumah.
Terus kamu mau tidur di mana malam ini? Tidur di hotel. Iya, terserah, kalau kamu mau membawa aku ke sana, aku ikut saja. Choki merasa ada nada pasrah dalam ucapan Rosa. Dia pun sebagai lelaki normal tentu senang-senang saja kalau ada wanita secantik Rosa mau diajak berdua-duaan di kamar hotel. Ya udah, ayo kita check-in, hari sudah malam, bukan? Ajak Choki dengan hati tak sepenuhnya setuju dengan ajakan spontannya kepada Rosa. Sebaliknya Rosa tampak menyambut baik ajakan Choki, tak merasa ragu sedikitpun. Apa lantaran Choki sudah sangat dipercayainya hingga tidak timbul rasa was-was sedikitpun. Bisa jadi saat ini Rosa dalam kondisi sedang labil, karena banyak masalah yang dihadapinya, pesta ulang tahunnya yang berantakan, ibunya yang sakit, dan baru saja Panji yang mengaku peminatnya nomor satu telah mengecewakannya sedemikian rupa. Pikir Choki sambil mengapit langkah Rosa menuju ke bagian depan restoran untuk menyetop taksi. Setiap berdekatan rapat dengan seorang wanita dewasa, pastilah akan ada sesuatu yang berdesir pada diri laki-laki normal. Begitu juga yang Choki rasakan saat Rosa begitu rapatnya menggamit lengannya. Bahkan saat mereka berdua berdiri di tepi jalan, saling tanpa canggung Rosa merangkul tubuh Choki layaknya sepasang kekasih yang sedang dilamun cinta. Taksi berwarna biru itu pun berhenti melintas saat Choki memberi isyarat dengan tangannya. Choki membukakan pintu belakang sebelah kiri untuk mempersilakan Rosa masuk, lalu setelahnya dia berputar masuk lewat pintu kanan. Baru saja Choki meletakkan pantatnya di kursi penumpang belakang di samping Rosa, tanpa Choki duga sama sekali Rosa malah merebahkan kepalanya di bahu Choki, lalu bergeser bersandar di dada Choki. "Kemana, Om?" tanya sopir taksi yang memperhatikan gelagat Choki dan Rosa dari balik kaca spion di depannya. "Seraton, Pak," ucap Choki yang sebenarnya masih ragu dengan keputusannya membawa Rosa tidur di hotel bersamanya. Apalagi ketika taksi sudah melaju di jalan raya yang lengang, Rosa terlihat begitu nyaman menyandarkan kepalanya di dada Choki. Berbanding terbalik dengan yang Choki rasakan, perasaannya bercampur aduk antara rasa suka dan perasaan was-was. Dia tak mampu membendung gejolak rasa yang ada pada dirinya saat nanti berduaan di kamar hotel. "Percintaanku baru saja kandas dengan Via gara-gara ketamakan dia dan keluarganya. Aku takut persahabatanku dengan Rosa yang telah terjalin dengan baik dalam waktu yang cukup lama ini, akan berakhir begitu saja karena aku tidak bisa menahan diri saat menemani Rosa bermalam di kamar hotel." Batin Choki tega menimbang-nimbang keputusannya. "Maaf, Pak, saya tidak jadi ke Seraton. Tolong berhenti saja di depan, di rumah sakit Siloam," ucap Choki spontan saat melihat pelang nama rumah sakit terbesar di kota ini yang akan segera mereka lalui. Rosa yang sedang tidur-tidur ayam di dada Choki segera terbangun mendengar Choki menyuruh taksi itu berhenti di rumah sakit tempat ibunya sedang dirawat. "Tadi aku hanya bercanda ingin membawamu ke hotel, Sa," ucap Choki Pat Rosa yang telah menarik dirinya dari tubuh Choki yang cukup lama menjadi tempatnya bersandar. "Enggak lucu, tahu," gerutu Rosa dengan wajah cemberut sambil memalingkan muka ke arah jendela. "Lebih baik, kamu temani ibumu di rumah sakit, Sa. Tempat paling nyaman di dunia ini saat kita dihimpit masalah adalah di samping ibu," ucap Choki sebelum turun dari taksi untuk mengantar Rosa sampai lobi rumah sakit. Saat turun dari taksi, Rosa memilih berjalan di depan Choki tanpa sepatah kata pun. Choki tahu Rosa pasti kecewa dengan tindakan yang barusan dilakukannya. Tapi, Choki yakin saat kondisi Rosa telah stabil dia pasti akan mengerti sendiri bahwa keputusan yang diambilnya untuk tidak menurutinya tidur di hotel adalah yang terbaik untuk persahabatan mereka. "Aku balik dulu ya, Sa. Salam buat ibumu," ucap Choki saat Rosa sudah sampai di ambang pintu masuk rumah sakit. Rosa hanya menoleh ke arah Choki dengan ekspresi wajah yang datar. Bersambung 40. Pagi menjelang siang yang sunyi dan sepi itu di rumah keluarga Gracia, tiba-tiba menjadi hingar-bingar ketika seorang kurir mengantarkan sebuah surat dari pengadilan yang menyatakan semua barang seserahan yang Choki berikan, termasuk rumah, sepenuhnya harus dikembalikan pada Choki. "Via, Paul, sini kalian berdua," Gracia berteriak sekeras-kerasnya setelah membaca surat putusan pengadilan yang dilaporkan oleh Choki dan diwakilkan oleh Susan.
Via dan Paul yang masih bermalas-malasan di atas tempat tidur segera keluar dari kamarnya ketika mamanya tidak henti-henti berteriak memanggil-manggil membikin jengkel. Ada apa sih, Mah? Pagi-pagi teriak-teriak seperti orang kesurupan. Ucap Via memarahi mamanya karena merasa tidurnya terganggu. Iya, nih, Mama. Enggak tahu aku masih ngantuk. Tambah Paul yang ikut memarahi mamanya. Makanya kalian berdua ini rezekinya seret. Sudah siang begini masih saja enak-enakan tidur. Rezeki itu harus dijemput, dia tidak datang dengan sendirinya. Kalian berdua ini masa enggak paham-paham juga, makanya hidup kita begini-begini aja, kapan kaya rayanya kayak orang-orang di luar sana. Balas Gracia menasehati kedua anaknya. Mama nih enggak jelas, jadi mama membangunkan kamu hanya untuk mendengar ceramah mama yang enggak bermutu itu. Tegas Paul. Iya nih, Mama. Hari ini kan aku lagi libur, jadi apa salahnya aku berlama-lama tidur? Dasar, Mama. Gerutu Via segera membalikkan badan secara bersamaan hendak meninggalkan Gracia. Hei, mau kemana kalian? Orang tua belum selesai bicara seenaknya aja mau pergi. Tidak Gracia yang masih duduk di meja makan dengan selembar surat di tangannya. Nih, surat dari putusan pengadilan dari Coki. Ucap Gracia meletakkan selembar surat itu di atas meja. Via pun langsung dibikin penasaran untuk membaca surat itu. Paul pun jadi tertarik ingin mengetahui isi surat itu. Apa, enggak salah ini, Mah? Masa kita harus mengembalikan semuanya pada Coki? Ucap Via dengan perasaan sepenuhnya tak percaya dengan kenyataan yang sedang dihadapinya. Paul pun merebut surat dari tangan kakaknya, lalu membacanya dengan seksama. Sama halnya dengan Via, dia juga tidak percaya dengan putusan pengadilan yang ternyata berpihak pada Coki. Makanya kalau Mama ngomong didengerin. Salah kalian berdua masih saja mengolok-ngolok Coki di medsos, ya begini akibatnya. Mama kan sudah suruh berhenti saat Coki memberi somasi, kalian malah ngeyel tidak mau mendengar ucapan Mama. Sekarang kalau sudah begini kita harus bagaimana? Tegas Gracia kembali memarahi Via dan Paul. Ngapain sih repot-repot, Mah? Tinggal kita cari pengacara untuk membatalkan putusan pengadilan dan menuntut balik, Coki. Begitu saja kok repot, ucap Paul yang menganggap enteng masalah yang sedang mereka hadapi. Kalau ngomong ya dipikir pakai otak toh Paul, kamu pikir bayar pengacara itu murah, apa? Untuk mengembalikan uang Coki 100 juta aja kita enggak punya uang, apalagi kalau rumah Coki mau disita. Bagaimana kita harus menebus sertifikatnya di bank yang sudah kamu dan Via gadaikan cuma untuk berfoya-foya? Coba deh kalian mikir, kita ini benar-benar dalam masalah besar. Kalau kita tidak bisa mengembalikan uang dan rumahnya Coki, pasti kita bertiga akan masuk penjara. Ih, amit-amit, Mah. Mending aku mati aja kalau sampai di penjara, daripada menanggung malu, ucap Via yang nyalinya tiba-tiba ciut. Kalau gitu coba pikirkan, Via, bagaimana caranya kita dapat uang banyak untuk mengembalikan uang si kere Coki? Desak Gracia, sekalian kakak juga harus menepati janji untuk mencarikan aku rumah yang bagus untuk tempat tinggal aku dengan pacarku, ucap Paul coba mengingatkan Via tentang keinginannya yang belum dipenuhi. Paul, kamu itu jangan macam-macam deh, tahu kita sedang kejepit begini, masih saja kamu memikirkan pacarmu. Semprot Gracia pada anaknya yang selama ini hanya bergantung hidup pada Via. Tanpa berkata apa-apa lagi Via bergegas ke kamarnya untuk menelepon atasannya, Sandy. Di benak Via saat ini, cuma Sandy yang bisa jadi juru penyelamat dari semua masalah finansial yang tengah menghimpit keluarganya. Halo, Sandy, kamu lagi ngapain? Sapa Via yang menelepon Sandy di sana sambil duduk di atas tempat tidurnya. Gracia dan Paul kompak berdiri bersebelahan tampak menguping pembicaraan Via dengan di depan pintu kamar. Baru selesai sarapan, nih. Kamu udah makan? Tanya Sandy coba menunjukkan perhatian. Tentu sudah dong, aku kan selalu bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk adik, mama, dan juga ayahku yang sudah sakit-sakitan, beres-beres rumah juga semua aku yang mengerjakan. Sebagai anak paling tua di rumah ini sudah menjadi tanggung jawabku, kan?
Ucap Via dibarengi dengan ekspresi menjulurkan lidah yang dilakukan oleh Gracia untuk menunjukkan rasa mualnya mendengar ucapan putrinya yang sedang bersandiwara. Paul hanya tersenyum melihat tingkah mamanya yang melucukan. Salut deh aku, orang secantik kamu masih mau mengerjakan pekerjaan rumah. Ucap Sandy membuat hidung Via mekar mendapat sanjungan. Kamu lagi sibuk enggak? Aku mau curhat nih soal Coki yang bikin ulah lagi dengan keluargaku. Ucap Via mulai mengutarakan maksudnya menelepon Sandy. Coki, kenapa lagi dengan si kere itu? Beneran kamu enggak sibuk ya? Iya? Enggak, cerita aja. Ada apa lagi dengan si Coki? Coki dengan enggak malunya sudah menuntut ke pengadilan untuk mengambil balik seserahan pernikahannya padaku. Apa saja yang dituntutnya? Uang 100 juta dan rumah. Kebetulan rumah itu sertifikatnya dibuat jaminan pinjaman Paul di bank sebesar 200 juta rupiah, dan uang seserahan 100 juta itu pun sudah habis. Jadi gitu deh, hari ini aku kelabakan, karena Coki menuntut di pengadilan semua uang dan rumahnya minta dikembalikan. Oh, maksudnya kamu sedang perlu bantuan, gitu ya? Iya, aku kan enggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Makanya kamu orang pertama yang aku beritahu, siapa tahu kamu bisa mencarikan solusi masalahku ini. Tenang, selagi ada aku, kamu nggak perlu susah, asal kamu mau nurut sama aku, sudah pasti aku akan bantu. Serius, Sandy, masak aku bohong? Kebetulan aku ada pertemuan dengan klien VVIP malam ini, jadi kalau kamu bersedia menemaninya minum-minum, akan aku pastikan untuk membantu kamu keluar dari masalahmu dengan Coki. Bagaimana, apa kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia, kalau kamu yang minta. Apa sih yang nggak bisa buat kamu, Sandy? Oke, kalau begitu nanti malam aku tunggu di hotel. Via pun menutup teleponnya dengan senyum lebar, begitupun dengan Paul dan Gracia. Keduanya yang mendengar semua pembicaraan Via dengan Sandy merasa bergembira karena Via sudah menemukan solusi untuk menghadapi tuntutan Coki di pengadilan dengan bantuan Sandy. Bersambung, bab 41 di video berikutnya. Ya, terima kasih.